Selamat sore semuanya. Saya merenungkan mengenai menghargai. Pertama, saya renungkan di masyarakat. Kalau menghargai orang kaya itu mudah atau susah? Ini kan keseharian kita. Menghargai orang kaya itu, hormat ke orang kaya itu mudah atau susah? Mudah. Menghargai atasan atau pejabat itu mudah atau susah? Mudah. Itu di masyarakat. Lalu sekarang kita masuk dalam gereja. Karena di gereja itu kan juga ada atau semangat itu, semangat menghargai. Nah, kalau di gereja menghargai orang kaya itu mudah atau susah? Mudah. Di gereja itu menghargai atasan atau pejabat mudah atau susah? Mudah. Jadi kalau kita renungkan, yang mudah, yang umum adalah mudah menghargai yang kaya, mudah menghargai atasan atau pejabat. Dan menarik karena ternyata di gereja nggak ada bedanya dengan di masyarakat, nggak ada bedanya. Tadi Yesus berkata ketika ke Nazaret bahwa tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Yang kita renungkan adalah mengapa kok mereka susah menghargai? Karena mereka tahu loh, ini kan anaknya Yusuf. Bukan orang kaya, bukan pejabat. Maka susah menghargai orang yang kuat di bidang rohani, menghargai orang yang kuat di bidang keilahian. Susah. Menghargai orang kaya itu lebih mudah daripada menghargai orang yang saleh. Betul nggak? Menghargai atasan pejabat itu lebih mudah daripada menghargai orang yang kudus. Dan menarik, ternyata ini juga terjadi di dalam gereja. Nggak semuanya, tapi cukup terasa. Kita bisa merenungkan, di gereja itu kan juga ada penghargaan, ada semangat menghargai. Yang kita renungkan itu adalah, apakah orang juga begitu mudah menghargai Yesus di dalam gereja? Gereja itu ada tabernakelnya, di dalamnya ada Yesus, ya kan? Dan tidak sedikit orang yang masuk gereja untuk macam-macam hal. Mungkin untuk latihan kur, mungkin untuk latihan mesinar, mungkin untuk latihan lektor, mungkin untuk latihan tegung, mungkin untuk penghias altar. Pertanyaan saya adalah, apakah mereka sungguh sadar di situ ada Yesus dalam rupa sakramen Maha Kudus? Apakah mereka sungguh-sungguh menghargai itu? Dan kalau menghargai, seberapa jauh tingkat menghargai itu? Kalau dulu begitu orang itu masuk gereja, meskipun hanya untuk latihan kur, orang ambil suci tanda salib berlutut dulu. Sekarang susah menemukan yang seperti itu. Maka mari kita renungkan baik-baik mengenai gereja. Siapa sih sebenarnya yang harus menjadi pusat perhatian di dalam gereja? Yesus. Yang utama menjadi pusat perhatian dalam gereja adalah Yesus. Karena Yesus itu yang mendirikan gereja, yang mempunyai gereja, yang memimpin gereja. Dan yang lain-lain itu termasuk pastornya, termasuk saya, itu sebenarnya hanya melayani Yesus, bukan melayani saya, bukan. Melayani Yesus. Jadi Yesus itu sebenarnya dalam gereja punya peran yang sangat penting. Maka memang sewajarnya kalau gereja itu menjadi tempat di mana orang itu secara khusus, di mana orang itu dilatih. Kita biasa menghargai.
tapi namanya dalam gereja. Gereja itu bisa paroki, bisa stasi, bisa wilayah, bisa lingkungan. Ini gereja. Nah, bagaimana gereja itu menjadi tempat di mana orang itu latihan, orang itu diingatkan, orang itu diasah. Kita punya kebiasaan menghargai. Dan jangan lupa, di dalam gereja nomor satu yang harus dihargai adalah Yesus. Maka kalau saya merenung, saya itu kadang-kadang suka sedih. Menghargai manusia mudah, tapi menghargai Yesus kok susah. Maka memang sekarang ini juga harus menjadi usaha bersama. Kita saling membantu. Kita kan biasa saling membantu. Bagaimana kita saling membantu supaya kita punya penghargaan yang sangat tinggi, yang paling tinggi terhadap Yesus. Jangan sampai penghargaan terhadap Yesus di bawah penghargaan terhadap manusia. Kita bersyukur dalam gereja itu ada pengurus, juga ada pastornya, saya termasuk. Yuk kita doakan supaya para pengurus termasuk pastornya, termasuk saya, sungguh-sungguh membantu anggota gereja, membantu para umat, membantu kita semua, supaya kepengurusannya sungguh digunakan untuk menolong agar para umat yang memang sulit dan perlu dibantu untuk menghargai betul Yesus dibantu. Dalam gereja itu juga banyak kelompok. Apakah kelompok-kelompok dalam gereja itu juga digunakan untuk mengingatkan, untuk melatih, untuk membantu anggotanya supaya penghargaan terhadap Yesus tinggi. Setiap kali kita misa, kita menerima tubuh Kristus. Tetapi kalau tubuh Kristus yang kita terima itu nggak dihormati, apakah itu juga akan berpengaruh? Marilah kita renungkan bersama soal menghargai Yesus. Dalam ziarah aku berserah, bangkit dan bergeraklah, sebab Tuhan kita telah datang, Putra